كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها. صدق الله العظيم. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya. Sehingga pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah, di malam yang ke-8 insyaallah kalau tidak salah, bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka kita sama-sama melaksanakan kewajiban kita dan sekaligus melaksanakan sunnahnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah atas baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan pengikutnya, mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian sebagai umatnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang sangat saya hormati ketua DKM kita yaitu Bapak Ustaz Didi Sudrajat, alhamdulillah, beserta pengurus-pengurusnya. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua RT setempat RT, kemudian Bapak RW barangkali kebetulan ada di sini, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat dan kasih sayangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, tidak terasa pada kesempatan ini kita sudah sepekan melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Begitu kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, tentunya kita semua merasa senang, merasa bahagia. Karena itu semua yang dianjurkan. Bagaimana kita ketika masuk bulan suci Ramadan dianjurkan berbahagia, senang, karena kita dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jauh-jauh sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Bukankah kita senantiasa berdoa menginginkan kita masuk di bulan suci Ramadan? Coba kita lihat di bulan Rajab sudah kita dianjurkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dhunubana. Ya Allah, berkahkan kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Ini artinya apa? Menginginkan semua hamba-hamba Allah, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk di bulan suci Ramadan. Sekarang kita sudah masuk, Pak, di bulan suci Ramadan. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Dan ada apa dengan di bulan suci Ramadan ini? Tentunya yang pasti kita ketahui seluruhnya, mengetahui bahwasanya jaminan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan yang terbesar adalah diampuni segala dosa dan kesalahannya. Oleh karena itu, alangkah meruginya hamba-hamba Allah ketika selepas Ramadan dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Merugi dan sangat merugi ketika kita lepas dari Ramadan yang ditambah-tambahkan dari jauh-jauh hari, kemudian melaksanakan Ramadan, Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita. Celaka. Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini mari kita masih berada satu pekan di bulan suci Ramadan, maksimalkan ibadah kita sebaik-baiknya. Bukankah momentum Ramadan ini adalah momentum untuk menghapuskan dosa dan kesalahan kita? Hanya ada 3 ibadah yang kata baginda Rasul Muhammad SAW yang dapat menghapuskan dosa yang kecil dan dosa yang besar, seluruhnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dosanya syirik, musyrik, mempersekutukan Allah, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ibadah yang diampuni seluruh dosanya, yang kecil yang besar? Yang pertama, al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'u illa jannah
Haji yang mabrur tidak ada balasan melainkan surga. Ketika orang sudah dijanjikan surga, maka sudah barang tentu dosanya akan diampuni segalanya dan seluruhnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kalian akan memperoleh kemenangan, memperoleh kebahagiaan, memperoleh keberuntungan dengan tubu ila Allahi taubatan nasuha, bertaubat dengan sesungguh-sungguhnya taubat kepada Allah. Itu bisa dilakukan kapan saja. Kalau haji bagi yang mampu saja dan bulannya ditentukan, tetapi taubat kapan saja. Kemudian yang ketiga, datang bulan suci Ramadan, dijanjikan oleh baginda Rasul, man syama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan syahur Ramadan penuh dengan iman dan hanya mengharap ridhonya Allah, maka akan diampuni segala dosa-dosa dan kesalahannya yang telah lalu. Ini artinya dosa-dosa kita habis diampuni. Selepas Ramadan kharaja min dhunubi kayyawin waladatuhu ummu. Selepas Ramadan kita tidak mempunyai dosa dan kesalahan apapun, bagaikan bayi yang lahir dari rahim ibu kita, bersih, tidak punya dosa dan kesalahan. Oleh karena itu momentum yang dua ini bisa kita samakan, bisa kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Yang pertama, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa dan kesalahan. Ketika kita bertaubat, jangan berpikir kita telah melakukan satu dosa dan kesalahan yang besar-besar saja. Tidak. Bertaubat kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apapun. Karena itu salah satu untuk menghabiskan dosa-dosa kita. Allah melalui baginda Rasul Muhammad SAW menyampaikan, Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'an nahar hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Allah senantiasa merentangkan kelapangan rahmatnya bagi hamba-hamba Allah. Siapa saja yang bertaubat kepada Allah, bertaubat kepadaku, kata Allah. Ketika bertaubat di malam hari, Allah merentangkan tangannya di malam hari. Ketika hamba-hamba Allah yang berbuat dosa di siang hari bertaubat di malam hari, Allah pun merentangkan kelapangan rahmatnya. Terus itu lakukan hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Baginda Rasul, Allah senantiasa merentangkan kelapangan rahmatnya sampai matahari terbit dari barat. Artinya apa? Sampai hari kiamat. Allah terus membuka, mengharapkan hamba-hamba yang datang kepada Allah. Untuk apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu momentum Ramadan ini mari kita gandengkan, kita samakan, bertaubat kepada Allah, kemudian laksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Apa yang perlu kita laksanakan di bulan suci Ramadan? Ibadah yang paling utama selain kita melaksanakan syawal ada 3 hal. Yang pertama yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan, perbanyak sholat sunnah, sholat qiyamul lail. Sholat qiyamul lail itu adalah sholat sunnah yang dilakukan ketika malam sebelum tidur. Seperti sekarang ini tarawih qiyamul lail. Barangkali sholat sunnah yang lain, tasbih barangkali, atau sholat yang lain, sholat sunnah witir. Kemudian di malam harinya setelah kita tidur, berbanyak sholat tahajud setelah tidur. Maka itulah di bulan suci Ramadan yang harus kita lakukan. Kemudian apa yang kedua? Perbanyak interaksi kita dengan apa? Al-Quranul Karim. Kita baca Al-Quran, kita kaji Al-Quran, kita tadabbur Al-Quran. Pahalanya sungguh luar biasa. Dilipat
gandakan di bulan-bulan yang lain 10 kebaikan, maka di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, amalan-amalan yang terbaik di bulan suci Ramadan, yakni kita perbanyak sedekah, infak, zakat. Karena itu yang terbaik ketika kita bersedekah di bulan suci Ramadan pun dilipatkan semua amalan-amalan kita, semua pahala-pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukan itu semua, insyaallah di penghujung Ramadan kita nanti kelak sebagaimana Rasulullah sampaikan,